Bayangkan dunia di mana senjata bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga alat penghancur yang dapat memengaruhi kehidupan generasi mendatang. Dalam sejarah, berbagai jenis senjata telah diciptakan, dari bom nuklir hingga senjata kimia, dengan daya rusak yang luar biasa. Namun, apa saja senjata tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap manusia serta lingkungan? Mari kita bahas secara mendalam. Bom nuklir menjadi simbol utama kekuatan pemusnah massal. Daya ledaknya berasal dari reaksi fisi nuklir yang menghasilkan gelombang kejut, radiasi, dan panas luar biasa. Contoh tragis adalah Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Selain dampak langsung, radiasi nuklir meninggalkan efek jangka panjang seperti kanker dan mutasi genetik. Hanya beberapa negara yang memiliki senjata nuklir. Kesepakatan seperti Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT, mencoba mengontrol penyebarannya. Bom tandan atau bom curah berisi bom-bom kecil yang tersebar di area luas saat meledak. Senjata ini sering digunakan untuk menghancurkan konvoi kendaraan militer atau pasukan yang tersembunyi. Namun, banyak bom kecil yang gagal meledak, menjadikannya ancaman bagi warga sipil di masa damai. Ribuan korban sipil akibat bom yang tidak meledak. Sudah dilarang oleh Konvensi Oslo, tetapi beberapa negara tetap memproduksi dan menggunakannya. Napalm adalah bom bakar berbasis kimia yang digunakan untuk membakar area luas. Terkenal selama Perang Vietnam, senjata ini efektif untuk membersihkan area musuh tetapi meninggalkan dampak mengerikan bagi manusia dan lingkungan. Luka bakar parah hingga tewas. Kerusakan ekosistem di area yang dibakar. Peluru dari uranium yang melemahkan, radiasinya ini sangat efektif menghancurkan kendaraan lapis baja. Namun, radiasi residunya dapat menyebabkan kanker dan gangguan kesehatan lainnya. Digunakan dalam perang di Irak dan Balkan. Membahayakan kesehatan penduduk sekitar dan tentara. Senjata biologi menggunakan patogen seperti virus atau bakteri untuk menyerang populasi. Penyakit seperti antraks dan smallpox pernah digunakan dalam peperangan. Risiko utama adalah sulitnya mengontrol penyebaran patogen ini. Dapat memicu pandemi global. Memiliki dampak psikologis besar pada populasi. Gas mustard dan sarin adalah contoh senjata kimia yang menyerang sistem pernapasan dan kulit. Penggunaan senjata ini dilarang oleh Konvensi Senjata Kimia, tetapi pelanggaran masih terjadi di beberapa konflik. Penggunaan di Suriah yang melibatkan gas sarin. Meninggalkan trauma fisik dan psikologis. Bom ini menghasilkan panas ekstrim dan asap tebal yang sulit dipadamkan. Biasanya digunakan untuk menghancurkan benteng musuh, tetapi penggunaannya kerap dianggap tidak manusiawi karena efeknya yang mengerikan pada tubuh manusia. Ranjau darat adalah senjata murah tetapi sangat berbahaya, terutama bagi warga sipil setelah perang usai. Banyak korban, termasuk anak-anak, mengalami amputasi akibat ledakan ranjau yang tersembunyi. Gerakan internasional seperti International Campaign to Ban Landmines, ICBL, telah menekan penggunaan ranjau. Lebih kuat dari bom nuklir biasa, bom hidrogen menggunakan fusi nuklir. Ledakannya tidak hanya menghancurkan, tetapi juga memicu efek global seperti nuclear winter. Hanya diuji coba di wilayah terpencil. Kontroversi terkait dampaknya terhadap atmosfer. Senjata modern berbasis teknologi ini digunakan untuk menyerang infrastruktur digital suatu negara. Dampaknya bisa sangat luas, dari lumpuhnya listrik hingga kekacauan ekonomi. Serangan Stuxnet terhadap fasilitas nuklir Iran. Ancaman terhadap stabilitas global di era digital. Senjata pemusnah massal tidak hanya membawa kehancuran fisik, tetapi juga meninggalkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang bertahan lama. Dengan memahami sejarah dan efeknya, kita diingatkan akan pentingnya diplomasi dan upaya perdamaian global. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca artikel asli yang menjadi referensi. Inilah senjata pemusnah massal yang paling mematikan. Semoga skrip ini bermanfaat untuk diskusi akademik dan pembelajaran.